Dan semua itu karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan oleh darah domba Allah sebagai kesaksian kita, kita boleh mengalahkan setiap kuasa-kuasa yang boleh menghalau kita, boleh menghambat kita, boleh membuat kita mungkin bermalas-malasan untuk memuji nama Tuhan. Kita boleh kalahkan itu semua oleh karena kuasa darah anak domba yang menyelamatkan hidup kita. Saya undang bangkit berdiri sekali lagi, kita akan pujikan. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Dan kuasa Tuhan boleh menang atas hidup kita. Amin. Dan biarkanlah segala kemuliaan hanya bagi Allah kita, hanya bagi Tuhan kita. Dan pujian ini juga akan mengantarkan kita memberikan persembahan bagi yang mungkin belum memberikan persembahan, dan juga persembahan perpuluhan di minggu ini. Mari kita pujikan nyanyian nomor 16. Segala kemuliaan bagi Allah Rahman. Kemuliaan bagi Allah Rama, Putranya
kita bawa dalam doa setiap persembahan kita, setiap persembahan perpuluhan juga. Kita akan berdoa supaya persembahan ini juga boleh menjadikan berkat, khususnya untuk pelayanan di Korps 1 Surakarta. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami mengucap syukur karena Kau boleh memberkati setiap kami Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bekerja Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, oleh karena Kau boleh memberkati kami, Kau boleh memberikan yang terbaik, persembahan kami yang terbaik Tuhan, dan juga persembahan perpuluhan kami Tuhan. Dan setiap apapun yang boleh kami berikan pagi hari ini Tuhan boleh menjadikan berkat, khususnya untuk pelayanan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan boleh kembalikan berkat bagi setiap kami yang boleh memberikan dengan sukacita Tuhan. Kami mau terus Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan, terlebih hidup kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak, sebentar kami juga mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari bawa setiap hati kami jemaat di tempat ini untuk lebih lagi Tuhan mempersiapkan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, waktu ini sepenuhnya kami mau serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah pimpinan daripada Engkau Tuhan, yang boleh terus menyertai kami sepanjang ibadah ini hingga usai Tuhan. Sehingga berkat yang dari Tuhan boleh sepenuhnya menjadi bagian kami Tuhan. Mari Bapa, kami serahkan doa ini, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian. Selamanya Kau kucinta Tuhan. Satu ungkapan yang boleh kita sampaikan untuk Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan sudah membayar hidup kita dengan darah yang begitu mahal. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku.
kami berharap. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, dengan segera hati. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terpujilah namamu Bapa. Inilah kami, inilah hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman. Bersabdalah, berfirmanlah. Kami siap. Hamba-Mu akan membacakan dan menyampaikan tuntunan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus membimbing kami. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang membawa Alkitab. Kitab Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Kitab Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ayat yang ke-13, Bapak Ibu sekalian. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus menyucikan bait Allah. Kuduskanlah dirimu. Firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Ketika kita melihat pembacaan tadi, didahului dengan Yesus dielu-elukan, disambut di Yerusalem. Di dalam Lukas 19, hal yang sama dengan perikop Yesus dielu-elukan. Di sana semua orang di Yerusalem menyambut luar biasa.
penyambutan yang unik, penyambutan yang menarik. Karena Yesus disambut sebagai seorang raja. Yesus disambut begitu meriahnya dan tidak pernah terjadi peristiwa seperti itu. Peristiwa yang unik itu. Apa yang unik di sana, saudara? Yesus datang untuk menggenapi setiap firman Allah. Lihat, ia datang dengan mengendarai keledai muda. Bukan pakai mengendarai kuda, tetapi mengendarai keledai. Sebagai wujud, dia datang membawa damai. Bukan peperangan. Yang unik yang kedua adalah Yesus disambut begitu meriahnya dengan baju-baju mereka yang dialas. Sebagai tempat di mana keledai tumpangan Yesus akan menginjak. Ranting-ranting dan juga berbagai macam dedaunan di sana. Ditaruh di depan di mana menyambut kedatangan yang luar biasa. Di sana juga disambut dengan suara yang meriah, Hosana. Mereka menyambut dengan begitu luar biasa. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Namun ketika Yesus sampai di Yerusalem, betapa sedihnya ketika melihat bait Allah yang berdiri megah di depannya itu, yang menjadi ikon di sana, yang menjadi tempat yang luar biasa keindahannya, yang menjadi kebanggaan di sana. Yesus menangis di depan bait Allah itu karena dia melihat bahwa bait Allah itu akan dirobohkan, akan diruntuhkan. Semua masyarakat yang menyambut dengan gembiranya itu, mereka tidak memahami akan terjadi apa untuk hari esok. Dari kegembiraan itu menjadi satu sifat yang tragis, yang sangat sadis akan terjadi. Karena setelah Hosana, salibkan dia. Dan itu kata-kata akan muncul. Itulah sebabnya dia sangat mengerti dan memahami dan sedih ketika ada di bait Allah. Dia menangis bukan karena kesepian, tetapi karena sesuatu hal yang akan terjadi di sana. Pertanyaannya, mengapa bait Allah harus disucikan? Dan apa penyebabnya? Dan apa permasalahannya? Dan bagaimana bisa harus disucikan? Dan untuk siapa? Dan siapa yang bisa menyucikan bait Allah itu? Saudara sekalian, menjawab daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi, mengapa, bagaimana harus disucikan bait Allah itu? Mari kita melihat dari sudut pandang perjanjian lama. Terlebih dahulu, saudara. Karena Allah itu kudus dan tidak ada seorang pun yang dapat tahan di hadapan Allah. Itulah sebabnya di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kuduskanlah dirimu, karena akan menghadap Tuhan. Secara pribadi, untuk kita sebagai umatnya, waktu itu untuk bangsa Israel secara khusus bagi Musa, kuduskanlah dirimu. Karena Allah itu
kudus. Yang kedua, Keluaran 19 ayat yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Setelah Musa untuk menguduskan diri, lalu kepada jemaah atau bangsa Israel, mereka harus menguduskan masing-masing sebelum menghadap Tuhan. Bukan hanya tubuh mereka, bukan hanya pakaian mereka. Dan yang ketiga, seluruh bangsa di dalam Yosua 7 ayat 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk besok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, dan seterusnya. Untuk menguduskan bangsa itu secara keseluruhan, untuk menjauhkan dari segala ketamakan, untuk menjauhkan dari segala kejahatan, untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Karena Allah itu kudus. Allah tidak bisa bertemu melihat dosa yang ada. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Yosua agar seluruh bangsa itu dikuduskan, supaya layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru, mengapa Tuhan Yesus harus menyucikan bait Allah? Ketika kita membaca dalam pembacaan tadi, saudara sekalian, lalu Yesus masuk ke bait Allah. Di dalam kitab Lukas, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke bait Allah. Yesus masuk ke dalam bait Allah, melihat yang terjadi di sana. Di dalam bait Allah ada banyak peristiwa yang terjadi yang tidak sesuai dengan fungsi daripada bait Allah itu. Di sana ada banyak orang-orang yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Di dalam bait Allah mencari keuntungan untuk diri sendiri. Bahkan yang memimpin di sana ada para imam, ada ahli-ahli Taurat, yang membawa, yang menyediakan tempat di mana orang-orang yang datang. Karena bait Allah itu dipakai untuk orang-orang yang akan datang, baik dari luar Yerusalem atau yang ada di kota Yerusalem. Mereka yang datang untuk membawa persembahan mereka, mereka yang datang untuk membayar pajak mereka, mereka yang datang akan membawa persembahan mereka, sehingga mereka menukarkan semuanya ada di sana, seperti hari korban begitu ya saudara ya. Ada yang menjual kambing, ada yang menjual merpati, ada yang menjual menyediakan semua barang-barang yang dipakai untuk ritual di sana. Bahkan ada untuk membayar pajak sebelum masuk ke bait Allah. Untuk masuk ke bait Allah harus membayar pajaknya. Ingat ketika Yesus dan Petrus ketika ditanya, apakah guru juga akan membayar pajak di sana? Iya, Yesus katakan supaya jangan menjadi batu sandungan. Petrus, pergilah memancing. Nanti ikan yang pertama yang engkau dapat, di sana bukalah, di sana akan ada uang di sana, dan bawalah kemari, bayarlah untuk saya dan untuk engkau. Dan saat dimana terjadi di bait Allah itu juga semuanya disediakan di sana untuk setiap orang yang datang. Ada yang datang dengan hanya membawa uang saja, saudara. Yang seharusnya membawa korban
penghapus dosa berupa binatang atau domba atau merpati. Tidak mau repot, beli saja. Daripada susah-susah untuk tukar lagi uang, di situ tempat penukaran uang juga ada untuk persembahannya. Mereka menyediakan sedemikian rupa. Bahkan yang lebih jahatnya lagi, orang yang sudah membawa domba dari rumah, mereka meneliti, mencari kesalahan-kesalahan yang khusus. Oh ini cacat, oh ini tidak sesuai, oh ini tidak, harus ditukarkan di sana. Untuk apa? Mencari keuntungan tadi. Makanya Yesus katakan di dalam ayat yang ke-13 dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Makanya Yesus di sana marah, tidak suka rumah Tuhan, rumah Bapa dipakai untuk hal-hal yang sifatnya untuk mencari keuntungan diri. Hal-hal yang tidak semestinya pada fungsinya. Dialihfungsikan sebagai tempat penyembahan, dipakai untuk tempat berjualan, sebagai tempat untuk mencari keuntungan. Disebut sarang penyamun karena kelihatannya beriman, berrohani luar biasa, tetapi di dalamnya keuntungan diri sendiri yang dicari. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus menyucikan bait Allah dalam arti rohani, karena ketika hari itu akan datang, semua harus siap untuk menyambut mempelai surga yang akan datang ketika Yesus datang kali yang kedua. Dan umatnya harus siap. Umatnya harus siap. 1 Korintus pasal 6 ayat 19, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sekarang saya dan saudara yang sudah menerima Yesus Kristus. Amin, saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Itu berarti tubuh kita, kehidupan kita bukan lagi milik kita. Milik siapa? Milik Tuhan. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi kalau Kur katakan hidupku bukannya aku lagi, itu berarti pengakuan total. Ketika kita mengimani, ketika kita percaya dengan sungguh bahwa tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, maka kita akan menjaga dimanapun kita berada. Bukan hanya di rumah Tuhan saja, tetapi di luar rumah Tuhan, tubuh kita tetap rumah Allah, tempat di mana Tuhan bertata. Roh Kudus memimpin kita. Dari tutur kata kita, dari kita melihat, dari kita berpakaian, dari kita berjalan, dari semua segi kehidupan kita, seharusnya lah mencerminkan di mana Roh Kudus memimpin kita. Jangan kita di gereja, hosana, 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 terpujilah dia, sambutlah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Tetapi di luar sana kita hidup, di lingkungan kita salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Kenapa? Karena di rumah ada kebun binatang muncul setiap hari. Ada piring terbang di mana-mana. Ngelihat suaminya buang muka, lihat istrinya buang muka, lihat anaknya, waduh sepet, waduh itu bahaya. Kenapa? Karena bait Roh Kudus dipergunakan dengan tidak pada tempatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang mempersiapkan diri menyambut Yesus,
Untuk siapa tadi dikatakan? Untuk Yesus Kristus, mempelai surga yang akan datang. Saat ini kita yang ada di zaman anugerah ini sedang menunggu kedatangannya. Kapan dia datang, kita tidak tahu. Betul ya Bapak Ibu ya? Tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Atau kita yang dipanggil duluan, kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa ketika kita dikatakan sebagai bait Roh Kudus, berarti nasihat Yesus Kristus untuk kita, waspadalah dan berjaga-jagalah, sebab waktunya kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, kapan Tuhan datang kali yang kedua, kita juga tidak tahu. Karena waktu itu singkat bagi Tuhan. Kita hidup di dunia ini singkat sekali. Apa sebabnya kita harus disucikan? Apa sebabnya kita harus menyucikan diri? Penyebabnya adalah karena dosa, karena kesombongan, karena keangkuhan, karena keras hati, merasa yang paling dan lain sebagainya. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Pengakuan iman kita yang kelima. Oleh sebab itu telah kehilangan kemuliaan dan kebahagiaan Allah. Tetapi gambar dan rupa Allah selalu dan masih ada di dalam hidup kita. Apa itu? Kita tahu yang baik dan yang jahat. Lalu siapa yang dapat menolong untuk kita bisa ke sana? Hanyalah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu jelas sekali bahwa penolong kita adalah Tuhan Yesus. Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ketika kita percaya, kita yakin bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ketika kita masih bimbang dan ragu, ingat Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang bisa mengantar kita masuk ke dalam kerajaan Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jelas ya Bapak ya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi kita ini enak ya orang Kristen itu ya. Ketika kita tersesat, doa kita, Tuhan, di mana jalan? Yesus katakan, akulah jalannya, ayo ikut aku. Nah, ketika kita mengiring Yesus berarti kita punya hidup harus seperti Yesus. Kalau kita hidup tidak seperti Yesus pasti bertolak belakang. Bagaimana tidak sama? Yesus yang selalu mengajak damai sejahtera, sementara hidup kita tidak mau berdamai. Kira-kira bisa bersatu enggak? Pasti kita malu melihat Yesus yang membawa damai. Betul ya, saudara ya? Pasti malu kita. Kenapa? Karena dia membawa damai, sementara kita tidak mau berdamai. Tidak mau memberi ampun, tidak mau mengampuni. Matius 6 ayat 14 dan 15. Untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, selain percaya kepada Yesus dengan iman, kita harus punya pengampunan. Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Walaupun sudah tahu jalannya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana kalau kita tidak punya hidup, tidak bisa mengampuni? Jadi firman Tuhan pagi hari ini, kuduskanlah dirimu dalam mempersiapkan kedatangannya kali yang kedua. Kapan waktunya? Yang jelas mari kita mempersiapkan diri untuk selalu menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga tubuh kita supaya berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Yesus Kristus, dan membawa dampak yang baik dimanapun kita ada. Ketidakmampuan kita, Yesus yang baik, Yesus yang selalu mengasihi, Yesus yang selalu ada buat kita. Dia selalu katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang merasa berat
karena kehidupan dan dosa yang selalu menghimpit. Akulah yang akan memberikan kepada jalan Israel. Ketika kita mau dibentuk oleh Dia dan kekudusannya menguduskan kita sehingga kita bisa bersatu dengan Dia. Karena dosa, kegelapan tidak bisa menyatu dengan terang. Itulah sebabnya marilah kita menerima Yesus Kristus secara pribadi di dalam kehidupan kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk membawa kita jalan kebenaran dan hidup di mana Yesus ada di sana. Yesus akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja yang akan mengangkat umatnya yang setia sampai pada akhirnya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong memberkati kita. Percayalah di dalam Yesus Kristus. Percayalah bahwa Dia Juru Selamat kita. Dia senantiasa menolong dan menuntun kita. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus, untuk firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan sangat singkat dan sederhana di dalam menyambut Yesus. Seringkali sambutan yang meriah tapi tidak mengerti. Tolong kami Bapa, janganlah sampai sambutan itu yang pada akhirnya menyangkali Engkau. Buatlah hidup kami senantiasa selalu dekat dan percaya kepada-Mu. Terima kasih, sempurnakan dan meteraikan itu dalam kehidupan kami. Firman yang hidup itu dan menguasai kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus baik, baik buat saya. Satu pujian ini kita menyanyikan dan kesempatan untuk kita, saya dan saudara sekalian. Siapa yang ingin berdoa, mungkin bergumul dengan kehidupan kita, bergumul dengan rumah tangga, bergumul untuk hari esok, bergumul untuk segala usaha pekerjaan, bergumul dalam segala perkara. Yesus baik, baik buat kita semua. Akuilah Dia dalam segala laku. Dia akan meluruskan jalan. Silahkan pujian yang kita nyanyikan dan kesempatan bagi kita yang ingin berdoa secara pribadi atau ingin didoakan, silahkan bangku anugerah di depan ini untuk kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Saudara yang ingin duduk di tempat saudara, silahkan, kami akan berdoa untuk saudara. Saudara ingin berdiri di tempat saudara, silahkan. Waktu yang diberikan untuk kita semua. Yesus baik-baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik,
Bapa di surga, kami berdoa dan secara khusus bagi saudara sekalian yang sedang berlutut di hadapan, apapun yang mereka sampaikan Tuhan, mungkin mereka ingin bersyukur kepada Tuhan, mereka ingin menyampaikan permohonan kepada Tuhan dalam segala keterbatasan, membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup, kelemahan tubuh, dalam berpikir, dalam segala sesuatu seringkali menghadapi kebuntuan. Engkaulah Bapa, sumber dari segala anugerah, karuniakan solusi yang terbaik. Darah Yesus Kristus akan menjamah, bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Memberkati bagi saudara sekalian juga yang sedang di tempat mereka, bangku mereka, bahkan mereka yang ada di rumah, mereka yang juga berdoa bersama pada saat ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami bersatu di dalam doa ini. Engkau memberkati semuanya, jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan kami, Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau Yesus kami, Yesus yang hidup, Roh Kudus yang selalu membawa kami ke dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Amin. Katakan Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat berjalan sendiri. Yesus baik, baik buat saya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Percaya Yesus baik buat kita. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu yang kita akan jalani. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini dengan doa berkat, saya akan menyampaikan untuk kegiatan pelayanan kita sepanjang minggu ke depan. Terlebih kita akan menghadapi masa raya Paskah. Sepanjang minggu ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebentar nanti jam 10:30 atau jam 10:30 ada sekolah minggu bagi adik-adik kita. Monggo Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak usia sekolah minggu bisa bersama-sama kita membawa mereka untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena nanti saya dengar informasi bahwa sekolah minggu akan ada acara berbagai macam lomba dalam rangka kegiatan Paskah. Dan untuk minggu depan Bapak Ibu dari hari Senin sampai hari Minggu, Senin Selasa seperti biasa adalah kunjungan Opsir Korab kepada jemaat yang membutuhkan pertolongan doa ataupun ibadah-ibadah keluarga. Nanti bisa WA kepada kedua beliau. Kemudian untuk hari Rabu ibadah PKP jam 7 malam. Sekutuan kaum pria, monggo kaum pria yang merasa kaum pria kita bersama-sama ada kerinduan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kemudian untuk hari Kamis yang biasanya PKW, maka karena ini adalah masa raya Paskah, hari Kamis nanti kita akan ada ibadah 1 jam di Getsemani. 1 jam di Getsemani kita akan laksanakan ibadah jam 6 sore. Jadi hanya sekali ibadah. Jadi nanti kalau memang sini sudah penuh, di sebelah barat kita akan siapkan juga tempat untuk kita bisa beribadah pada sejam di Getsemani.
Kemudian untuk hari Jumat Bapak sekalian adalah puncak acara Paskah, itu adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Jumat Agung. Kita akan sama-sama mengadakan ibadah Jumat Agung, jamnya jam 6 pagi. Jumat Agung jam 6 pagi. Dan bersamaan dengan itu kita masing-masing nanti berikan kesempatan untuk menyerahkan amplop persembahan salib yang sudah Bapak Ibu terima, amplopnya nanti diserahkan pada hari Jumat itu. Jam 6 pagi, jangan lupa ya. Terus untuk Sabtunya latihan untuk persiapan ibadah pada hari Paskah. Minggu depan tanggal 17 April adalah ibadah Fajar Paskah. Ibadah Fajar Paskah dilaksanakan 2 kali, yaitu jam 5 pagi dan jam 8 pagi. Jam 5 pagi nanti yang mengambil bagian adalah semuanya adalah Obsir Korab. Kemudian yang jam 8 pagi akan dipimpin oleh Bapak Dodi yang memimpin, yang menyampaikan firman Tuhan Obsir Korab. Nanti monggo untuk pembagiannya kota atau Wonosobo. Biasanya kalau kita bagi itu tetap Wonosobo ada, kota juga ada. Jadi monggo terserah bagi Bapak yang bisa bangun pagi jam 5, kita bisa bersama-sama. Kalau masih ada yang mungkin belum bisa bangun pagi, nanti jam 8-nya masih ada. Itu yang bisa kita sampaikan untuk ibadah-ibadah kita pada sepanjang minggu ini. Kemudian gereja masih menantikan Bapak Ibu yang mungkin masih akan memberikan telur Paskah, masih diberikan waktu. Itu yang bisa sampaikan Bapak sekalian. Kiranya Tuhan berkati setiap acara-acara yang ada di dalam waktu seminggu ini. Tuhan berkati kita, memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan waktu yang baik untuk kita bisa bersama-sama menyambut masa raya Paskah ini. Mungkin ada pengumuman tambahan akan disampaikan oleh Bapak Mayor. Tuhan berkati kita. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk pengumuman yang kita telah dengar bahwa tambahan untuk sekolah minggu nanti jam 9:30 Bapak Ibu sekalian. Besok minggu maksudnya ya. Minggu depan 9:30 nanti jam 10 nanti dari guru-guru sekolah minggu yang akan mengatur melalui grup yang ada, dan sebentar juga sekolah minggu akan dilaksanakan. Hari ini kita akan mulai kegiatan Paskah dimulai, dan juga untuk meluruskan tentang proposal pembangunan yang kemarin sudah dibagi. Nanti silahkan yang sudah mengisi, baik pengakuan ya, maksudnya iman ya, janji iman ya, yang lembaran yang diberikan nanti bisa diserahkan kepada yang Mojosongo, kepada Bapak Tarso yang di kota sama Pak Yudi, atau dimasukkan di kantong persembahan. Silahkan supaya kita mengetahui kekuatan dana pembangunan yang ada, sehingga kita bisa memikirkan selanjutnya jikalau masih kurang. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu untuk tambahan pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati. Mungkin ada tambahan sebelum kita mengakhiri. Panitia pembangunan, mana panitia pembangunan? Oke, berarti tidak ada. Jadi mari kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah memperhatikan pelayanan yang ada di Korop. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami, sehingga sampai pada akhir ibadah ini kami sanggup duduk bersama untuk menerima anugerah-Mu. Dan saat ini Bapak, kami berdoa secara khusus untuk pelayanan yang akan berjalan sepanjang minggu yang akan kami lalui. Dari ibadah 1 jam di Getsemani, Jumat Agung, Paskah, baik Fajar Paskah, sekolah minggu, dan juga PKP, PKW, semua PPS, kami mohon pertolongan-Mu agar Allah memberikan waktu yang baik untuk kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Dan segala rencana yang kami akan lakukan untuk pembangunan rumah Tuhan, kami membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan dalam perbaikan ataupun merenovasi rumah-Mu ini, untuk perbaikan atap, plafon ataupun
akan memindahkan mimbar ini sehingga akan menjadi luas tempat untuk beribadah, sehingga nyaman untuk dipergunakan bagi umat-umat Tuhan. Izinkanlah Tuhan, Engkau mendahului dan memberkati. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau memberkati seluruh umat-Mu dalam segala usaha, pekerjaan, pribadi lepas pribadi. Tuhan selalu ada menyertai mereka. Dalam segala pergumulan yang dihadapi seluruh umat-Mu, Tuhanlah pertolongan kami. Saat ini kami akan pulang Tuhan, menuju ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan segala aktivitas yang kami akan lakukan, baik rutinitas di dalam keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, dan juga anak-anak kami yang sedang dan akan menghadapi ujian akhir sekolah, ujian untuk mereka naik kelas dan seterusnya. Tolong ya Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada mereka hikmat, agar mereka dapat lulus dengan baik, menjadi generasi-generasi penerus yang takut akan Tuhan, generasi yang berkualitas baik di hadapan Tuhan ataupun di dunia ini. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, kami mohon urapan kuasa-Mu, darah Yesus Kristus menjamah untuk mereka beroleh sehat. Kerinduan-kerinduan dari umat-umat-Mu Tuhan. Mereka ada yang merindukan anak di dalam rumah tangga mereka. Mereka ada yang merindukan damai sejahtera di dalam keluarga mereka. Persatukan mereka seperti janji-Mu, janji yang mereka ucapkan, janji pernikahan yang mereka telah sampaikan, sehingga akan menjadi satu keluarga yang damai sejahtera, damai dan harmonis, baik di hadapan-Mu dan juga sesama. Terima kasih Bapa di surga, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup, yang selalu ada untuk umat-Nya. Ampuni Tuhan kami, bukan kami memerintah Tuhan, tetapi kami memohon belas kasih-Mu. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, Allah sumber dari segala berkat dan anugerah. Dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun dan memberkati kita semua, akan menolong, menuntun kita mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku.
saudara sekalian. Terima kasih. Selamat pulang dan Tuhan memberkati.